Misalnya kamu, saya tadi dilapori seorang suami istri yang konflik dengan istrinya. Dia ngomong buruknya istrinya A sampai Z. Mana nih, Pak? Cerita buruknya istrinya Z. Meskipun A sampai Z itu satu potongan huruf yang tidak ada maknanya. Ya seperti itu kira-kira Yasin, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Jadi kira-kira inilah Quran. Pertama dimulai dari Yasin. Saya berkali-kali ngomong Yasin itu mufassir itu ada yang cari aman. Cari aman itu pokoknya sih gak resiko. Ngendikane biasanya Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Kamane muni wallahu alam. Karena awailu suwar kados Yasin, Hamim, Qaf itu termasuk asrarul Quran, sesuatu yang dianggap rahasianya Allah. Rahasianya Allah atau rahasianya Quran. Tapi itu mufassir yang cari awal, cari aman. Tapi saya berkali-kali ngematur sebetulnya ada solusinya, yaitu istimal. Berkali-kali kita kalau baca tiga, sholatullah, salamullah ala toha rasulillah, sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Jadi antara disiplin ikhtiar, saya ulang lagi ya, antara disiplin ikhtiar kehati-hatian itu tidak bisa menafikan istimalul ulama, penggunaan apa? Ulama. Ulama menggunakan Yasin untuk Rasulullah, sehingga settingnya berarti begini, Yasin ya Muhammad, ya, saya ulang lagi, Yasin ya Muhammad, demi Quran yang bijak, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Jadi secara istimal itu sudah sambung, Muhammad kamu sungguh termasuk orang yang menjadi Rasul. Normal betul? Normal, sama dengan Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Toha ya Muhammad, saya tidak nurunkan Quran ke kamu litasqa, supaya kamu celaka. Jadi dari istimalnya kalimat, juga settingnya, juga siakul kalam menunjukkan bahwa Toha dan Yasin maknanya adalah ya Muhammad, Muhammad. Kemudian karena ini tidak ada kepastian secara sanad, juga ulama ingin Quran tetap ada mutasyabihat yang tahu hanya Allah. Kemudian tetap banyak ulama yang ngambil jalur ikhtiyar menafsirin apa? Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Makanya kalau matur ikhtiyar jangan merubah istimal, istimal juga jangan merubah apa? Ikhtiyar. Sehingga kita tetap baca apa? Mulawah salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terus mazhab ketiga begini cara berpikir. Jadi muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, seorang lagi ya, muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, maka tahu maknanya. Tahu maknanya itu ngerti sing dikarepno, senajan to lara detaile. Misalnya kita dalam bahasa Indonesia sering ngomong gini, kemudian mubalek tadi atau Pak Guru menerangkan A, B, C, D, A sampai Z. Nah, kita tahu A sampai Z itu gak ada mananya, kalimat A sampai Z itu gak tahu mananya. Tapi kita tahu bahwa yang cerita tadi mau ngomong bahwa sang mubalek tadi menceritakan detail, apa? Detail. Jadi misalnya kamu, saya tadi dilapori seorang suami istri yang konflik dengan istrinya. Dia ngomong buruknya istrinya A sampai Z. Mananya apa? Cerita buruknya istrinya detail. Meskipun A sampai Z itu satu potongan huruf yang tidak ada maknanya. Ya seperti itu kira-kira Yasin, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Jadi kira-kira inilah Quran. Itu dugaan ulama. Nah, kepentingannya ulama hanya satu, jangan sampai ada orang yang protes kalau Quran untuk memahamkan orang, kenapa ada huruf-huruf yang tidak memahamkan. Sehingga ulama di kepentingan, tentu kepentingan yang baik, supaya ada analogi. Analogi itu kiasan bahwa seperti itu mungkin. Enggak, kita ngomong tadi, saya punya teman cerita istrinya A sampai Z. Itu maknanya apa? Cerita detail. Sementara A sampai Z ya tetap potongan huruf yang tidak ada maknanya. Jelas ya? Jelas tentu.
Ojo kok pepeh kowe males berpikir terus Yasin Allah alam ora roh. Lan aku ora rohe gak Yasin tok sak terus ora roh. Paham, gayamu ora roh Yasin tok. Lalu Yasin banyak Allah yang tahu. Memangnya ora liyane Yasin. Saya tidak bedhek ya yo. Wa qilal yawmanan sakum kama nasitum liqa ayyamikum hada artane kan. Kan ya padha ngene wallahu alam. Anak gue super wallahu alam. Ora kudu apa? Yasin. Oh, modelnya ku nak goblok untuk justifikasi, modelnya untuk balik nasibnya orang gak ada yang tahu. Ya masuk gue tak takut halal haram juga. Nah, potongan roh wis bakat nopo? Bakat. Saya ulang lagi ya. Jadi pentingnya ya di Yasin, Toha. Tapi kalau siakul kalamnya itu tentang Rasulullah, yaitu tadi Yasin dan Toha, tentu saya milih Kanjeng Nabi. Karena terusannya innaka laminal bersalim dan dalam Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Terus keempat, tadi saya sudah mengatakan 3 ya. Bari iki sok ngalim keren-keren. Keempat, ben sampeyan sing di pondok ke darani murid alim, senajan to kopi paste pokoke ibu alim. Keempat kemungkinannya begini. Bahasa Arab itu kan ada abajadun hawazun hatoyakun. Namun ini siapa lagi? Ayo jajal abajadun hawazun hatoyakun. Namun sa'afasun korosun tasarwada. Jadi apa? Namanya A berapa? Birohin. Di yang dukun kan abajadun terus itu yang haikal. Itu nak rambut keriting langsung lurus. Terus apa? A biroh. 1 ba 2, ayo terus no 01, 02 terus baca gak terus natok berarti bro abajadun hawazun abajadun hawazun hato berarti 9 ya hato ya 10 ya kun 20 terus singhal hato ya kun anun sa'ab abajadun berarti bro apa aja? Abajadun 5 ini. Apa? Berarti mau kira tok songo ya. Tok songo 5. Leres gitu. Kok mamang lho Mustafa mesti menang tapi itu kan dene menang. Dan aku tawakal langsung gelem den. Berarti tok itu songo ya. 5 berarti piro? 14. Sehingga 14 itu cara ilmu falak dianggap ibaratun anil badri no? Mereka wayahe napa bulan purnama itu kan 14, 15, 16. Jadi awalul badri sing kecelo ayamul bid itu pira nek umumnya pas sing poso bid itu 13 apa 14 13 ya sampai sing karuan 14 itu 14 15 16. Nah karena Nabi itu adalah badrun ibarat rembulan terus dianggap baik Toha itu 14 itu berarti awalul badri mereka tamamul badri itu 14 kalian bingung 15. Nah iya terus ada ulama sing carane mengkaitkan Toha maknane Kanjeng Nabi mereka anta badrun anta samsu. Nah sama nak takok Gus kok ora milih 15 itu sirinya gini jadi tanggalan itu sing 14 mbek 15 sak mukhtalaf ale. Mbak agar nasib 14 ana sing darani 15. Sing 15 nasibe ana sing darani 16 atau 14. Kok bulan itu mesti mukhtalaf ale. Tapi jelas kalau awal apa mudawwar awal apa sempurna itu mulai pinter. Sekawan welas. Mulane sekawan welas 15 16 mulai jumbo itu koyo 14 yang mirip 15 yang mirip 16. Paham ya? Terus ada yang jarang hitung itu begitu. Makanya ketika Nabi baca Hamim, Ain, Sin, Qaf itu orang Yahudi kaget. Hama'aka ya Muhammad asqalu min hadza. Apa kamu masih punya ayat-ayat yang lebih dasar ketimbang ini? Terus dihitung untuk Yahudi. Hak berapa, men berapa? Hadihi umru ummatika. Ini hitungan nanti umur umat kamu sekian. Umur dunia kada sekian. Jadi makanya selalu ada yang berani menafsirkan apa awailus surah. Tapi itu kaul-kaul yang tentu tidak pakem. Nah, sing pakem mesti bener ya wallahu
alam ngono. Lah kowe iku makome milih sing paling mesti bener. Dadi makome dhuwur, paling bener ya paling goblok mau. Dadi wong paling bener. Mergo nyatane ora Yasin ya kowe ya wong alah, gayamu koyo ora roh Yasin tok. Liyane Yasin ya ora roh. Nah, jadi kowe tak takoki iki aja ngartini Yasin bahwa alam Gus. Karena tak takoki awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata rakan fafatahnu majabe ya. Wallahu a'lam. Jadi kowe super wallahu a'lam. Mulane Allah sayang kowe. Saking sayange goblok diterusno mergo wis sayang pangeran. Dadi ora perlu pinter. Mergo nak pinter malah menurut akal saya. Iku mari sombong. Ada digoblokno terus muni wallahu a'lam. Mulane sing rido paham nggih. Timbang pinterku mau luhur atau goblok sopan. Sombong dosa, sopan itu apik. Berarti goblok apik. Lah aku bila sampean orangnya yakin ya. Aku yakin ngarepe pangeran. Muga aku pengagum pangeran. Pangeran nggih barang goblok ana gunane. Mulane kula dadi wong pinter tapi sering istighfar. Tenan to, aku wae alim lah sering istighfar. Mergo kadang-kadang mulane kula nu termasuk wong alim sing jarang terima fasilitas. Mergo aku izin ketemu pangeran. Ya jale misale Rugen mondok. Misale kan mondok, meskipun ora terjadi. Rugen mondok 16 tahun hafal Quran luanya, terus juara nasional. Juara tahfidz nasional Rugen. Keriting gendut umur 16 iki imut-imut itu. Engko ujung-ujungnya apa? Rungokno. Untuk hadiah umroh terus uang 50 juta. Oke itu baik ya, dari segi syiar itu baik, tapi tetap statusnya mendapat. Ya statusnya, sehingga bisa saja kita dimintai tanggung jawab Allah. Hafal Quran tak paringi gampang kok untuk umroh, untuk duit. Apa yang kamu lakukan untuk Quran? Ternyata dia ngapalkan untuk lomba. Semuanya untuk lomba dan untuk mendapat. Ketika kancamu sing goblok, Quran rapal, kitab ora alim, terus urip ning Gunung Kidul, mung berhubung melarat kan urip ning Gunung Kidul. Berhubung ora juara nasional yo langgar penceng. Tapi akhirnya mulang Quran dah cili-cili. Sono bocah iso maca Quran ya sebab ini, ada pengajian Quran sebab ini. Karena dia ada juara nasional. Sing iki goblok memberi, kenapa? Sing iki pinter mendapat atau menerima. Sing paling tak wedeni dadi wong alim iki. Banyak teman kita yang ndak alim urip ning pedalaman, akhirnya gawe masjid, gawe madrasah. Kita sing kecelok alim pinter pidato diundang untuk sangu duit kas masjid. Lho kowe ora usah guyu, kowe ora usah malah ngenyek dosa kowe malah ngenyek. Artinya aku mulai jangan-jangan goblok kamu jarak bener. Karena ingin memberi, tidak ingin menerima. Mulai aku tetap hormat gitu. Hormat banget, hormat banget. Maka hidup ini, makanya kalau suwun, siapapun yang alim itu menjaga diri dari mendapat. Tapi Joko terus gedeng pengajian ya keliru. Uripe masjid itu nak pengajian. Tapi kiai ini kudu iki. Taruh saja misalnya dia harus tahu kalau misalnya dapat sangu 2 juta, harus langsung dizakati. Ora usah ngenteni setahun. Karena potensinya uang ini satu, kalau ilmunya dia manfaat, mungkin seimbang ilmu manfaat untuk 2 juta. Tapi kalau ilmunya enggak manfaat, dia harus zakati ini. Ya zakati apa saja. Lagi masjid juga 2 juta duit cemen. Tidak ada masjid yang lebih apa enggak urip atau tidak ada pondok ya. Apa yang penting dizakati. Gue pribadi ya zakat dari, gue anak bojone ya zakat dari. Jika ulama dulu kalau zakat itu ada yang sampai 50%, ada yang sampai 2/3 persen. Makanya Saiban Ar-Ra'i ketika ditanya, zakat menurut kamu berapa? Saiban Ar-Ra'i, ya zakatnya wong khawas ta wong am? Wong khawas. Ya wong khawas bisa 100%, bisa 50%, bisa 80%. Karena tadi dia takut hisab. Umpama aku kenal sampean ngene iki kok ora krono ngaji Jalalain wedi hisab. Karena kalau kenal ndak di luar ngaji paling ya. Misalnya aku di daerah santri nggak di luar ngaji. Paling kon mijeti, kon gowo tase. Ya sudah seperti itu, reputasinya semuanya khazun nafsi. Tapi kalau kenal seperti ini kenangannya kan saya ngajar Jalalain. Mulang belajar. Semuanya tentang Quran, semuanya tentang ilmunya Allah Ta'ala. Sehingga sebaiknya kita ya kenal hanya gini-gini saja, ora usah akrab teman-teman, mari ruwet. Jadi ulama dulu itu sampai seperti Mesir itu Dawi Imam Syafi'i itu sampai tak figuran.
Wadibtu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wa ma nusiba ilayya syai'un minhu. Sebagai riwayat harfun minhu. Saya suka kalau semua orang belajar ilmu saya, maksudnya ilmunya beliau tentang fikih. Tapi tidak satu pun dari ilmu itu dinisbatkan ke saya. Jadi intinya Imam Syafi'i ingin orang itu belajar halal haram, belajar caranya haid gimana, basuh kok haid itu piye, nak tolak piye, iddah piye. Kemudian nggak perlu kenal saya, kata Imam Syafi'i. Karena dia yang diinginkan adalah semebare ilmunya Allah Subhanahu. Orang terus dimenet umat sakmene nak nggih rombongan wali songo selisih piro. Ya ku mergawe jenenge apa? Tapi misalnya ora ono sing mergawe ya ora ono sing ziarah, jadi repot zaman akhir. Ya sudah seperti itu. Makanya kalau ini cerita ya, ulama itu orang paling tersiksa karena tadi kalau dia ngomong semuanya adalah wallahu a'lamu bimuradi bidzalik, problemnya pertanyaan itu. Quran turun untuk memberi penjelasan. Lalu bagaimana kalau Quran sendiri tidak jelas, yaitu awailus suwar. Karena tersesa itu maka ulama memberi satu analogi, meskipun tidak yakin tapi bikin satu kiasan. Kira-kira maknanya seperti ini. Ya saya tadi punya tamu yang cerita jeleknya istrinya, cerita A sampai Z. A sampai Z nggak ada maknanya, tapi kamu tahu kan maknanya. Nggak ada maknanya, tapi kamu tahu maknanya. Maknanya apa? Detail. Paham ya? Nah orang Arab itu tahu, andaikan kamu orang Arab hidup saat itu tahu Quran itu begini, hamim, dia tahu ha itu merujuk apa, mim merujuk apa, jelas ya. Tapi tetap saja kita tidak tahu yang semestinya, sehingga kita tetap ngendikan wallahu alam, dan itu makom tertinggi, itu makom sampean semua. Dan saya milih makom sing dek-dekan, mulane nerangno mau iku makom dek napa? Dek sing makom dhuwur napa? Wallahu alam. Aman milih makom dhuwur tapi gak manfaat. Milih makom dek tapi napa? Manfaat. Tawakal itu makom paling dhuwur, tapi akhirnya nganggur, klunak-klunuk ning omah. Sing ora tawakal do mergawe duwe karyawan manfaati wong akeh. Ki milih ndi? Jare kancaku, sajane ora tawakal gitu. Agar dadi toko ora nganggur dhewe. Cuma aja wong kiai ora ada alasan dadi nganggure, alasannya apa? Tawakal. Jelas. Mohon jadi jelas. Jadi ulama itu orang paling tersiksa dalam menganalisis seperti itu. Kalau bilang enggak memahamkan, padahal Quran sendiri motivasinya atau tujuannya memahamkan. Sementara kalau paham betul, nyatanya Quran ada ayat mutasyabihat. Jadi setengah-tengah, ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Yang nggak ngerti detailnya kita ngomong wallahu alam. Tapi kok ngerti polanya? Piye-piye Quran turun itu lil mubin, lil ibanah, untuk memberi penjelasan. Kan nggak kebayang kalau memberi penjelasan, kemudian Quran sendiri maknanya tidak jelas. Ini setengah-tengah. Jadi Quran walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sehingga ulama mulai dulu tetap ngendikan kalau maknanya Yasin Kanjeng Nabi, urutannya ya urut tenan. Yasin ya Muhammad, misalnya wal Qur'anil Hakim innaka ya Muhammad laminal, kan sambung boten? Sambung kan? Coba Yasin ganti makna ya Muhammad. Wahai Muhammad, demi Quran yang agung kamu adalah laminal mursalin. Sambung boten? Toha misalnya, Toha ya Muhammad ma anzalna alikal Qur'ana ditasqa. Sambung boten? Sambung. Makanya mulai dulu ulama berani sholatullah salamuallah ala Toha Rasulillah, sholatullah salamuallah ala Yasin Habibillah. Sekarang kamu pakai makna sing makome sampean tadi, makom wallahu alam. Berarti gini, sholatullah ala Toha ala wallahu alam, sholatullah salamuallah ala wallahu alam. Loh kok sawangane kok kemilah goblok malah pinter. Apa ora milah wis dadi. Ya makanya kita warai. Jadi tidak semua ulama cara pandang seperti itu. Jadi setengah-tengah. Ya nopo? Tengah-tengah. Jadi detailnya wallahu alam, tapi tetap kita tahu pola. Ya caranya ngerti gimana? Saya Nawawi Banten ngikuti guru-gurunya, termasuk cara pandang gitu. Kenapa kita ngartikan Toha ya Muhammad? Anggap tadi berapa? 9 ya. Ya 5. Itu sudah awal Lailatul Badri, karena bulan mulai seri itu tanggal minten 14. Nah, kenapa enggak tanggal 15? Nabi Dewi itu yang ngalami dari 14, 15.
Sehingga ada awalun nubuwah, ada tamamun nubuwah. Sehingga kita ngambil dari 14. Ya itu kan dia sambung terus gampang. Tapi aja terus nak ngono terus Yasin sampai mbok hitungi kabeh nganggo abaja tunjuk keliru ya, seperti itu pun kita butuh sanad. Ya saya ulang lagi, seperti itu pun kita butuh apa? Sanad. Dan sanad saya sampai para guru-guru kita sebagian itu memang mengartikan Yasin itu Muhammad, kayak tadi sholatullah salamullah ala toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin habibillah. Coba kalau sampean apa enggak bermaknani Kanjeng Nabi, jadi sholatullah salamullah ala toha ala wallahu alam, barang wa alam bersifati Rasulillah, kan aneh. Jadi utusannya Allah itu wonge wallahu alam. Kasus gak? Kasus. Kriminal besar lah, penjara tenan. Jelas ya? Jelas ya? Nah, jelas pinter. Soalnya ngaji yang pinter. Besok rasa mangkat terus pinter, no? Benar. Nah, inti dari cerita Yasin itu begini. Allah menceritakan pada kekasihnya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa di antara metode dakwah itu kirim utusan. Ya, saya ulang lagi. Dulu Rasul itu di ibu kota ya. Rasul semua itu yang Rasul betul. Rasul itu ada dua. Ada Rasul yang diutus Allah langsung, yang jenisnya Rasulullah. Kenapa? Ada Rasul delegasi. Kayak sini Mursalun yang di surat Yasin itu Rasulullah Isa. Jadi tidak langsung dapat mandat dari Allah, tapi dari Nabi Isa. Yang Isa ini namanya Rasulullah, ya Pak? Nah, yang utusannya Isa jenis Al-Mursalun, tapi Rasulullah Isa. Jadi utusannya Nabi itu menunjukkan ini, makanya kita sering kecolongan gara-gara itu. Sekarang tuh banyak kiai sentral yang nggak punya apa ustadz ya atau kiai binaan di kampung-kampung. Makanya sekarang banyak kecolongan, banyak orang alim di daerahnya, tapi dia istilahnya sekarang di Menara Gading. Tahu-tahu di kampung-kampung pedalamannya diserang aliran sing aneh-aneh. Karena ini tidak punya utusan untuk meluruskan ahli sunnah apa? Ya, harusnya enggak seperti itu. Jadi ada Rasul sentral, ada yang didelegasikan ke kampung-kampung tertinggal. Anggap aja niru Nabi Sinten Isa. Kayak Rasulullah juga gitu. Beliau di Medina, tapi Sayyidina Ali Mu'ad disuruh ke Yaman. Kita tahu kan? Mu'ad, Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Ali disuruh kemana? Yaman. Dan semuanya dapat tugas apa? Basyiru wala tunaffiru. Napa? Basyir apa? Yassiru wala tu'assiru. Basyiru wala tunaffiru. Cung nak dakwah gawe gampang aja gawe angel. Saiki dakwah kan gawe angel. Apa nerangno ilmu kok ana podium regane 3 juta. Son sistem ben tak 3 juta. Lha nerangno ilmu ra jelas manfaate akeh biayane. Aku mulang jalalane 200.000 bontek ora acara bengi iki. Kok ilmu iki gampang, apa nerangno ilmu cek repot. Tapi ra nyindir biasa wae ora usah tersinggung. Apa nerangno ae. Lho tapi nak niati siar ki monggo, tapi aja niati ngaji ora kasil. Niati ngaji wis ngene iki, butuh ngaji wis. Saya berkali-kali ngaji ya seperti ini. Karena ajarannya kok yasiru wala tu'asiru. Gawe gampang. Gawe gampang nerangno ya gampang, hitope ya gampang. Masyarakat itu digawe gampang, sing penting ora dosa. Sing penting mboten apa. Riyen Kanjeng Nabi ngaji kadang sahabat dia jodoh turu nang masjid. Kadang Nabi nak kesuwen mbek ngenteni ya turu. Aku penyantar Nabi sholawatan kok dinyak kubu sebelah. Mana ada dalilnya kalau sebelum sholat pujian kok ditakoki hadisnya malah repot kabeh. Tapi nak ana wong muni Nabi kok ora dinteni sahabat ning masjid itu keliru. Dhisik sahabat do ngenteni Nabi. Tapi aku ora roh iku pujian ta ora ya ora roh. Aku ora direkamane. Lah iki senane takok. Ada hadisnya enggak? Padahal nak ana hadisnya ya ora iso maca. Iku tuwenang pede ta kok subhanallah zaman akhir kapan. Yang jelas sahabat itu ngenteni. Nah kira-kira ngenteni itu keturun. Ya rai-rai ini nak ngenteni kan keturun. Mulane nak ditakok, dongane iku ngaji apa? Dongane ngaji bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Iku dongane ngaji. Ana sing protes, "Wak dongane tiyang turu, Pak." Ya lha iya nak ngaji iku turu. Nah nek takoki dongane ngaji apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Mergo ngaji turu. Tapi ini kisah nyata, ono wong alim mubalek ngomong ngono protes. Pak Yai, saya ini orang alim, banyak apal hadis. Di mana? Tidur pengajian itu sunnah. Wah, kaget iki wong alim tenan. Wong alim tenan, kanca kula kok sing protes kanca kula alim. Ya tak warai iki sik, saiki pinter wis.
Protes. Kenapa kok sunat? Kata Pak Kiai, pengajian itu pertamanan surga. Di mana-mana pertamanan bikin orang ngantuk. Wah, Kiai nak proposal pengajian, datanglah ke pertamanan surga. Di mana-mana orang di pertamanan itu ngantuk. Ngantuk. Makanya anggap saja yang tidur itu ya di pertamanan surga. Tapi orang tua ilmu jenenge turu. Jadi mengenai kulon jadi kiai wis lega atine, sing ngrungokno ya monggo, sing turu ya monggo, santai mawon. Ilmu kok cukup untuk menganalisis itu. Ilmu saya cukup untuk menganalisis itu.